Halo Sobat Raffles, selamat malam. Di sini ini adalah podcast part 4, yaitu temanya adalah liburan di penglipuran Bali. Selamat datang di podcast traveling, tempat kita menjelajah dunia tanpa batas. Saya Idowayan Yoga Wenana Gangga, dan di setiap episode kita akan mengupas cerita perjalanan, destinasi unik, serta pengalaman yang tak terlupakan. Siapkan paspor imajinasimu karena petualangan dimulai sekarang. Oke. Guys, saya sudah mengundang rekan saya, atau istilah nama lain co-host, yaitu Yogi. Silakan masuk ke studio. Swastiastu. Rahajeng Yogi. Mungkin gatranya sehat cek ya. Coba saya bertanya dulu, ini Yogi baru datang kemana ya ini? Ke tempat acara. Ada Kelompok. acara. Iya. Ini bisa perkenalkan diri dulu. Swastiastu. Suksemut titiang. Pakai bahasa Indonesia boleh. Terima Agak keras. Terima kasih atas waktunya saya diberikan. Perkenalkan, nama saya Idowayan Yoga Gangga, dipanggil Yogi. Agak keras. Saya sebagai co-host saya akan menceritakan penglipuran part 4, dibintangi oleh host Idowayan Yoga Gangga. Ya, guys. Ini beliau. Halo guys. Kita langsung memberikan berupa pertanyaan kepada Yogi. Ini soal esai tanya jawab ya. Ini. Tunggu dulu guys. Nah, ini saya akan menceritakan sejarah wisata penglipuran Bali. Setelah itu kita akan sesi tanya jawab. Dengarkan ya guys. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, Bali ya. Adalah salah satu destinasi wisata yang terkenal karena keindahan dan keunikan budaya tradisionalnya. Sejarah wisata desa Penglipuran bermula dari upaya masyarakat setempat dalam melestarikan warisan budaya leluhur yang kaya akan nilai-nilai tradisional. Berikut adalah sejarah singkat desa Penglipuran sebagai destinasi wisata. Oke. Asal-usul desa Penglipuran. Desa ini telah ada sejak kerajaan Bangli. Nama Penglipuran berasal dari dua kata dalam bahasa Bali, pengeling, ingat, dan pura, tempat suci, yang mengacu pada tempat untuk mengenang leluhur. Desa ini dibangun dengan prinsip-prinsip tata ruang tradisional Bali, yaitu konsep Trihita karena keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan. Oke. Itu sejarah dan asal-usul Penglipuran Bali. Oke. Kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Dengarkan ya Yogi. Ini beberapa soal akan kamu sampaikan kepada Sobat Raffles ya. Oke, dengarkan ya. Nomor 1, jelaskan asal usul ini ya, bukan? Udah ya tadi ya nomor 1. Ya. Ini langsung saya loncat ke nomor 3. Mengapa desa Penglipuran dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia? Berikan penjelasan berdasarkan pengelolaan lingkungan dan istiadatnya. Bisa karena Yogi pakai sarana udang, saya pakai earphone aja guys. Bisa dijelaskan Yogi? Oke.
agak keras. Kenapa pura Penglipuran itu dibilang pura terbesar di dunia? Karena pura Penglipuran Ini itu minum ya Pak. karena pura Penglipuran itu karena nggak ada bersih, nggak ada sampah. Kinclong Kayaknya kayak di Singapura ya. Oke, terus lanjut. dan pembersih sampah itu ketat, pakai pung tapi nggak Kayak gong, kul-kul kukul pung Itu memerintahkan semua untuk jaga kebersihan. karena jam 5 subuh itu dibangun, semua dibangun, Untuk membersihkan karena jam 6 tamunya akan datang. tamu bule, tamu lokal India. Singapura, Inggris. Cina. Oh, oke. Lanjut kan? Nah, silakan minum. Ya. Itu pertanyaan yang nomor 3. Nomor 4, apa peran desa Penglipuran dalam pelestarian budaya Bali, khususnya dalam konteks pariwisata? Nah, konteks pariwisata itu yang ini kan ada jalan lurus, itu ada bagian-bagian rumah, ada yang menjual kalimba, tas-tas, Musik-musik Bali. angklung, udeng jadi, ada yang udah lepas, tapi kalau udah lepas itu di pasal di mana ya? Kelungkung. Kalau di sana nggak ada, kalau jadinya udeng jadi kayak gini. Nah, sekali lagi, Apa gini, menurut kamu pelestariannya kayak gimana? pelestarian itu bisa enak dipandang kalau lihat rumah klasik, Rumah klasik Bali gitu. karena ada bunga pucuk itu nggak boleh dipetik. Karena apa? Karena dilarang. Ya karena ini tanaman nih, itu ada larangan tuh, dilarang mencabut bunga. Itu bunga tanda garis. Iya. Nomor 5. Soal nomor 5. Desa Penglipuran telah menjadi destinasi wisata populer. Jelaskan dampak positif dan negatif pariwisata terhadap desa ini. Kamu jelaskan positif dan negatifnya. Kalau positif itu kan Positifnya kayak anggun gitu. Oh. Semua tamu anggun, menikmati. anggun, damai, sopan, ramah, nggak ada kericuhan. Negatifnya selalu membuang sampah dari mana-mana, Padahal sudah ada larangan. kecuali kamar mandi itu ada beberapa tisu, nggak ada, ini pungut. Itu mungkin umum ya. Umum. Ya. Nggak, biasanya kalau umum itu diambil langsung, minta. Karena apa? Tukang bersih ke toilet nggak ada, nggak hadir. Makanya yang punya Penglipuran pusing ngadapin. Waktu kamu liburan ke sana, gini menurut pribadi, positif dan negatif kamu setelah menginjak tempat liburan tersebut, apa positifnya? Kalau yang ceritakan kamu tadi untuk orang lain, untuk pribadi, coba untuk pribadinya. Karena cuacanya dingin, Terus itu dipenuhi air hujan. Kalau diinjak-injak basah. enggak, segi bangunan. Segi bangunannya gimana? Arsitekturnya Itu dibangun pakai bata, tapi batanya nggak warna merah, tapi batanya dicat warna coklat mudah. positifnya, setelah kamu melihat
barang-barang Bali itu apa merasa senang. Wih, barang di Bali sudah dikenal banyak. Ya begitu banyak dikenal karena barangnya itu sudah zaman kuno. Ya, KUNO, kuno. Kalau negatifnya kalau kamu liburan ke sana, Negatifnya selalu saya merasa jijik kalau lihat orang-orang, kalau saya jalan-jalan kemana-mana selalu dilihat-lihat gini deh, apa sih dia mau ngaku-ngakuin gitu dong. agak keras jogging ngomongnya. Negatifnya karena saya jijik gitu loh, selalu dilihatin orang gitu loh, makanya saya tak mau. Soal nomor 6, deskripsikan keunikan arsitektur tradisional di Desa Penglipuran dan bagaimana hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya Bali. Nah, itu nomor 6. Bisa dijelaskan? Apa coba? Deskripsikan keunikan arsitektur tradisional di Desa Penglipuran dan bagaimana hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya Bali. Nah, untuk mencerminkan arsitektur rumah, karena rumah itu kan bentuk L, gini nih, L, ini L, di warung juga, langsung ini aja. Itu udah rumah orang lain, padahal di depan rumah arsitektur itu yang di belakang itu rumah asli, rumah bangunan. Padahal kalau saya lihat di jalan itu ada barang kayak tidur, meja. Kalau yang arsitektur yang depan itu cuman isi batu sama api yang kayak gini. Kayak zaman dulu. Itu dipakai kayu, bukan korek api. Ini menurut Anda ya, menurut kamu apa pelajaran yang bisa diambil dari Desa Penglipuran dalam menjaga keaslian budaya di tengah perkembangan zaman? Untuk mendapatkan pelajaran di Desa Penglipuran, Yang pribadi dulu, kamu pribadi. itu bisa membuat barang kerajinan itu kayak tas tapi kayak bulat, isi bacaan love, itu dibentuk hati, itu isi tali itu udah dibawa ke sana untuk menjual. Kamu kan orang-orangnya kaum mengamati. Apa yang dapat dipelajari di wisata tersebut? Apa yang bisa dipelajari? Untuk dipelajari, Contohnya bisa cara menjaga kebersihan di wisata tersebut, bisa menjaga keasrian tumbuh-tumbuhan. Menurut kamu yang lain? Dan juga mereka itu dijagain jalan biar nggak ada kerusuhan atau kericuhan. Makanya itu dijaga ketat. Setiap kalau malam itu pasti nggak ada pejalan, sepi. Kalau pagi petugas langsung meluncur, nggak ada pakai waktu, langsung bertugas ya. Oke. Itu guys, kita sudah bertanya dengan Yogi. Sudah banyak dia bercerita dan memberikan jawaban kepada saya dan Sobat Raffles. Oke, sekarang kita akan sesi tanya bebas ya. Tanya bebas ya. Bercerita bebas ya.
kita akan mulai bercerita bebas ya. Santai, kita santai. Oke. Pengalaman ya. Pengalaman kamu pertama kali ya. Pertama kali masuk ke tempat itu, apa yang kamu pertama kali lihat? Untuk saya yang lihat itu, Lagi air, Pak? untuk bagian saya yang saya lihat itu gentengnya. Kan langsung tersambung rumah itu. Nah, Yang pas kamu masuk baru masuk. Paling mana yang paling kamu anggap pandangannya itu bagus dan enak dilihat, apanya? Nah, ini kayak rumahnya, barang-barang Bali, atau tempat jalannya atau tempat wisatanya yang paling jalan. kayak gimana tuh? Karena nggak pakai tanah liat. Itu semen kayak itu. Itu dilapisi batu-batu kecil. Itu dipakai, taruh, itu lihat enak dipandang. Selain kamu lihat tempat wisata, ada nggak pura di sana? Ada yang paling terakhir. Anak Pas waktu kamu liburan ke sana, pernah nggak masuk atau kamu lihat dari luar? di luar aja. Karena itu cocok untuk foto-foto. Buat foto, sisi foto ya. Ada yang buat sinematik, artikel, video berita, dan Foto shoot ya, dokumentasi. foto shoot. Oh ya. Kayak gini nih. Kayak semisalnya kantor. Jangan gini ya. Ya. Coba bisa lanjut. Itu kalau dokumentasinya itu cocok untuk orang kantor dan orang-orang yang travelingnya udah pengalaman Dari sejak luar dulu. negeri, Udah pengalaman sejak dulu. pakai kamera. Ya. DSLR. Oke. DSR 4. Itu ada kayak ratchet. Ini kamera nih. Ini anggap ini ada bulat, ini ada ratchet. Ini kayak ada suara. Untuk fungsinya untuk mendekatkan objek. Kalau kita sudah selesai foto, baru objeknya dikembaliin seperti semula. Ya. Kamu ke tempat wisata itu kamu sendiri atau pernah sama keluarga? Keluarga. Pernah nggak sendiri? Kalau sama keluarga, kamu merasa bahagia nggak? Kamu merasa mana yang paling bahagia? Kamu sendiri atau bersama keluarga? Sendiri sih. Padahal kamu nggak dikasih. Enggak. Karena apa? Karena jauh tempatnya mudah kesasar. Dari hati dulu. Sebenarnya kamu ini mau pengen kesana lagi atau cuman lihat searching di Google saja? Lihat di Google. Lihat di Google. Apakah dia di sana hujan atau tidak? Hujan. Mudah hujan. Karena cuacanya itu ditambahi bulan atau cuaca yang gelap. Agak mendung. Ya. Kamu bisa nggak memberikan apresiasi untuk Sobat Travels biar mereka bisa liburan ke sana? Oke, terima kasih atas waktunya Ya. saya diberikan. Terima kasih. Dengarkan ya Sobat Travels. Nah, untuk kalian yang mau pengelipuran, silakan datang aja. Ya. Karena bayar tiket itu nggak mahal, nggak kayak 6 juta, 300, 400. Itu dicocok dengan
nilai turun, yaitu adalah 5.000, 2.000, 10.000. Nah, untuk 10.000 itu untuk bis. Kalau 5 untuk mobil yang roda 4. Untuk 2.000 untuk motor. Nah, Yogi, kamu ke sana itu pernah berapa kali pernah mengunjungi wisata tersebut? 10 sih kalau salah. 10. Wah, masa saya ini baru ini ya, baru 9. Itu hampir 10 kali sih. Ya. Terus kamu tahu nggak, sudah tahu kita membuat podcast spesial, yaitu dari Taman Ujung. ya Taman Ujung ya, Taman Ujung guys. Kalian harus join di channel kami, yaitu podcast traveling, karena bisa di akhir Desember kita akan launching part 5, yaitu spesial di Taman Ujung Karangasem, Bali ya. Nggak di Bangli, nggak di Bedugul, karena yang kita akan ceritakan di part 5 itu adalah daerah Karangasem, yaitu Taman Ujung ya, Taman Ujung ya. Yogi memberikan pendapat dulu, apakah di part 5 ini bisa kita berbicara berdua atau mau mengajak narasumber? Narasumber. Ya, bisa dijelaskan, bisa diberikan untuk sobat travel yang mau pengen join yang untuk part 5. Oke. Kalau kalian merasa mau ngajak ngobrol, silakan datang aja di podcast traveling. Jangan takut, jangan sungkan, Ya, jangan malu. karena kami menunggu hadiran kalian untuk berbicara di sini di podcast traveling part 5, yaitu spesial Taman Ujung Karangasem, Bali ya. Oke, kalau kamu mau ngechat sama kami, di sini ada WA. Aku tak bacain. 0857 3871 2054. Ya, itu nomornya Yogi. Kalau saya 0821 446 44 ini ya, 4446 7961 ya. Itu nomor WA saya, dan yang tadi sebutkan itu adalah nomor WA-nya Yogi. Oke. Kamu merasa bahagia nggak untuk nanti launching akan part 5, yaitu spesial? Merasa bahagia nggak? Itu bisa dijelaskan kenapa bisa bahagia, karena saya meluncurkan part 5, yaitu kenapa bisa spesial. Nah, Karena gini, karena tempatnya gimana, bisa dijelaskan karena kenapa bisa spesial. Karena itu dipenuhi dengan foto-foto pahlawan atau Belanda, kesaktian, foto-foto sakti. foto-foto Belanda. Itu kalau kita melihat itu pasti kita bacanya dulu, baru kita lihat foto itu kudu merinding. Ya guys, di part 5 Taman Ujung Karangasem, Bali itu kayaknya kita berisi agak-agak horor ya, karena kita akan menceritakan seluruh pahlawan Belanda yang ada di foto-foto shot di bangunan kuno tersebut ya. Oke. Kamu habis apa ya, bisa dijelaskan lagi, kamu cinta nggak dengan wisata penglipuran tersebut? Cintanya karena apa? Bisa dijelaskan? Karena saya cintanya itu rumah tradisional. Ya, wisatanya kayak gimana itu? Wisatanya adem, damai, sopan, ramah, santun. Itu saya cari. Ya. Kalau Nah, kalau yang kemarin ya, part 3,
apakah berbeda dengan rasa cintanya atau yang part sekarang, part 4? Bisa dijelaskan rasa cintanya part 3 atau rasa cinta kamu yang part 4 sekarang? Mana yang lebih cinta? Part 4. Kenapa tuh? Dibandingkan part 3. Part 3-nya kenapa tuh? Part Karena 3-nya itu ya, ini ya temanya. Taman Bedugul Bali ya. Cintanya itu apa? Part 3-nya itu. Kamu cintanya karena apa? Karena wisatanya atau tempat spotnya atau tempat view-nya? Bisa dijelaskan? untuk view itu udah- Gini ya. Jangan jangan lemas. Biasakan saja. Semangat. Kenapa? Bisa dijelaskan? Part 3-nya itu yang saya bilang tadi. Cintanya karena apa yang di part 3-nya? view-nya View-nya. View-nya banyak pohon atau tempat banyak pohon. banyak pohon. Menurut kamu lebih suka datar atau lebih yang kayak gunung-gunung? Datar. Datar ya. Kalau part 4 ya jam sekarang, cintanya karena apa? Kenapa kamu merasa bangga, cinta banget wisata part 4 daripada part 3? Karena part 4 itu lebih Lebih datar atau ada gundukan kayak tangga? gundukan. Itu tangga itu nggak apa-apa, cuman harus sebelum menaiki itu pemanasan dulu. Pemanasan. Jangan langsung naik. Kenapa nanti kakinya kayak bergetar itu. Ya, lelah ya. Ini kamu berikan motivasi dulu sama Sobat Travels. Apakah kita bisa berjalan lancar untuk part-part selanjutnya? Bisa dijelaskan? Oke. Sobat Travels, dengan part-part ini Semoga kita bisa kita lancar membuat part-part tersebut tanpa ada gangguan, memberikan semangat dari kalian. Kita semangat, kalian juga bisa menikmati part-part yang kami berikan ya. dan ada satu lagi. Ya, bisa dijelaskan lagi. Di part 6 itu ada Part 5 belum. Gini Nah, aku nyetain. ya. Di part 6 ada pura terbesar di Bali, yaitu Pura Gumang. Ya, Pergumang. Ya, nanti kalian tunggu ya. Ini nanti pikirannya Yogi bisa jadi Pergumang atau tempat lain ya. Ya, kalian tunggu ya. Kalian harus tunggu part 5. Habis itu selesai, baru kalian akan tunggu launching part 6 ya. Tempat liburannya di mana? Harus selalu join di podcast kami ya. Itu. Oke. Persingkat waktu, terima kasih Yogi sudah bertanya dan memberikan pertanyaan ya. Jangan ya. Nanti tutup. Terima kasih sudah bertanya, sudah bercerita dengan saya, dengan Sobat Travels ya, dengan teman-teman di rumah ya. Saya merasa bahagia bisa hadir ya, Nanti kayaknya part 5 saya akan mengundang narasumber satu saya untuk diuji apakah saya layak untuk berbicara dengan narasumber atau saya agaknya kayak merasa gugup ya. Nanti tunggu ya. Terima kasih Yogi sudah bercerita. Kamu semangat terus bisa bercerita dengan saya biar semua Sobat Travels tahu tempat liburan mana yang paling asik ya.
dari habis mendengarkan cerita dari kita sobat travel pasti akan liburan ya. Tebak ya. Habis ulangan kayaknya liburan nih. Ya. Oke. Kita akan akhiri podcast ini. Yogi. Kami tutup dengan kata podcast kami. Podcast travels. Here we go again. Oke, terima kasih Yogi.